Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat EduTalk, kembali lagi di podcast media informasi dan kreasi SMP Negeri 1 Turi. Bersama saya Hilary, kelas 8C, sebagai podcaster yang akan memandu podcast kali ini. Episode kali ini akan sangat spesial sekali, yaitu dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022. Tentunya narasumbernya juga spesial, yaitu Ibu Widayati MPD MSI, selaku guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Turi. Ibu Widayati ini juga merupakan guru penggerak di sekolah kita tercinta. Prestasinya sangat membanggakan dan tentunya karya-karyanya juga banyak. Halo Bu Wid, apa kabar? Baik. Ibu, bisa diceritakan awal mula Ibu memilih profesi sebagai guru hingga saat ini? Dulu itu awalnya saya memang nggak punya cita-cita jadi guru. Kebetulan waktu itu setelah lulus SMA, saya ingin sekali mendaftar ke jurusan tata busana, tapi oleh kakak saya waktu itu tidak diperbolehkan. Kakak saya menyarankan saya untuk mengambil jurusan bahasa Inggris, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk mengikuti nasihat kakak saya dan saya masuk atau mendaftarkan di jurusan bahasa Inggris di UNJ. Dan kebetulan waktu itu setelah lulus ada lowongan atau tes CPNS, kemudian saya ikut dan alhamdulillah langsung keterima, sehingga dari situlah saya sekarang menjadi seorang guru. Lalu Ibu kan banyak sekali nih ya prestasinya. Prestasi apa saja sih yang sudah Ibu raih? Awalnya dulu pertama kali saya dapat prestasi itu tahun 2016. Waktu itu saya mengikuti lomba karya ilmiah guru untuk guru SMP tingkat Kabupaten Sleman dan alhamdulillah mendapatkan juara 2 waktu itu. Kemudian tahun 2017 saya mencoba untuk ikut lagi mengikuti lomba yang sama, yaitu penulisan karya ilmiah guru di tingkat SMP dan mendapatkan juara 3. Kemudian pada tahun 2019 saya mencoba mengikuti Olimpiade Guru Nasional dan mendapatkan juara 2. Tahun 2020 saya kembali mengikuti lomba Olimpiade tingkat nasional, mendapatkan juara 1. Lalu pada tahun 2019 saya juga mengikuti 2018 dan 2019 ya. Itu saya mengikuti lomba Olimpiade, bukan Olimpiade tapi lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional, dan memang belum juara tapi sudah masuk nominasi tingkat nasional, dan itu membawa saya jalan-jalan sampai ke Malang gitu, bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 saya juga terpilih sebagai penulis ujian nasional. Waktu itu kan masih ada UN. Nah, itu menjadi penulis ujian nasional tahun 2018-2019. Seperti itu, Pak. Lalu suka duka Ibu selama menjadi guru apa sih Bu? Boleh dong kami para murid mendengar cerita suka duka dari Ibu kebanggaan kami. Sukanya banyak, tapi dukanya juga banyak. Ya. Kalau kita bicara sukanya, kalau saya pribadi itu memang saya itu orangnya kan suka belajar, sehingga ketika menjadi seorang guru itu saya merasa bahwa satu-satunya profesi yang menuntut orang untuk terus belajar itu adalah guru. Jadi dengan menjadi seorang guru, karena yang dihadapi oleh seorang guru itu kan manusia, sehingga mau tidak mau seorang guru itu harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dukanya, kalau dukanya itu, kalau dulu orang bilang profesi guru itu adalah profesi yang enak. Kenapa? Karena akan punya banyak waktu luang katanya. Zaman dulu mungkin iya, tapi sejak saya menjadi guru, pertama kali menjadi guru itu ternyata menjadi seorang guru itu justru waktunya itu lebih banyak menyita waktu kami untuk bekerja. Karena apa? Ketika
kita mau berangkat sekolah atau kita mau berangkat mengajar itu yang namanya Bapak Ibu guru itu pasti sudah di dalam kepalanya itu mesti ada besok yang mau saya ajarkan apa, kemudian caranya bagaimana, kemudian Bapak Ibu guru juga harus menyiapkan materinya, media pembelajarannya dan lain sebagainya. Kemudian ketika berada di dalam kelas menjumpai anak-anak yang membuat Bapak Ibu guru itu merasa kecewa, misalnya ketika diajak belajar dia nggak mau mengikuti pelajaran dengan baik kayak gitu, itu kan membuat Bapak Ibu guru itu jadi berpikir ya. Mereka juga setelah pulang itu juga memikirkan bagaimana ketika ada anak yang bermasalah di dalam kelas, ini penyelesaiannya harus bagaimana dan lain sebagainya. Itu yang membuat Bapak Ibu guru itu tersita waktunya. Dan Bapak Ibu guru sekarang itu kan mengajarnya banyak, Mbak. Iya, jadi dalam sehari itu ada yang full ngajar, sehingga pekerjaan-pekerjaan administrasi guru dan lain sebagainya itu tidak dapat dikerjakan pada jam-jam di sekolah, sehingga banyak atau seringkali Bapak Ibu guru itu membawa pulang pekerjaan itu di rumah. Jadi bekerja 2 kali ya Bu ya? Iya, bisa dikatakan malah 24 jam. Apa sih aktivitas Ibu selain mengajar? Aktivitas saya cukup banyak ya, jadi memang saya dari dulu juga suka berorganisasi, jadi banyak komunitas-komunitas yang saya ikuti, terutama adalah komunitas menulis, dan alhamdulillah dari kegiatan komunitas menulis ini saya terjerumus atau tersesat di jalan yang benar. Iya. Kenapa begitu? Karena vibe-nya ya. Jadi teman-teman yang ada di komunitas menulis itu memang benar-benar luar biasa. Karena apa? Karena orang bisa menulis itu pasti menjadi seorang pembaca yang baik. Tidak mungkin orang bisa menulis tapi tidak bisa membaca. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan di komunitas-komunitas belajar seperti itu membuat saya semakin bersemangat, Mbak. Dan alhamdulillah untuk saat ini buku-buku yang sudah saya tulis dengan berbagai genre ya, jadi dari fiksi, non fiksi sampai ke buku pelajaran, alhamdulillah sudah banyak, dan dari berbagai penerbit gitu ya. Dan yang paling mengasihkan ketika mendapatkan kabar dari penerbit mendapatkan royalti, itu yang paling menyenangkan. Wah, keren sekali ya Bu. Ya, mungkin aktivitas lain juga saya suka menulis di blog pribadi saya ya, buat konten juga di YouTube, konten pembelajaran, dan TikTok juga. Itu ternyata menyenangkan sekali. Karena apa? Karena bisa berbagi banyak hal. Bisa ilmu yang saya miliki tidak berhenti di saya, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Terutama yang membuat saya bahagia itu saat ini itu blog saya, website saya itu kan dalam satu hari bisa dikunjungi lebih dari 1.000 orang setiap harinya. Kemudian dari itu kan yang memanfaatkan apa yang saya tulis itu tidak hanya saya sendiri tapi banyak orang. Itu yang saya lakukan selain mengajar, jadi banyak yang bisa dilakukan. Iya. Dengan keluarga juga, dengan keluarga setiap hari libur itu biasanya saya meluangkan waktu untuk keluarga, karena di hari-hari efektif selain hari libur itu biasanya banyak untuk menghabiskan waktu bekerja, sehingga waktu yang tersisa di hari-hari libur itu saya coba manfaatkan sebaik mungkin untuk keluarga. Ya, jadi tidak terfokuskan ke pembelajaran itu saja. Iya, masyarakat juga ya. Jadi masyarakat juga masih ada kegiatan sosial di masyarakat, masih tetap ikut, karena itu memang merupakan bagian dari kompetensi seorang guru juga. Bahwa kompetensi guru itu tidak hanya kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu, pesan apa yang mau Ibu sampaikan di Hari Guru Nasional ini untuk para guru, siswa, dan harapan untuk pendidikan di Indonesia? Untuk para siswa, kami berharap bahwa kalian adalah generasi penerus bangsa, bahwa masa depan
bangsa dan negara Indonesia itu ada di pundak kalian, sehingga pada saat ini jalan yang terbaik adalah bersungguh-sungguh dalam belajar untuk mencari ilmu maupun keterampilan, belajar membentuk karakter dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya ketika masih menjadi seorang pelajar. Ya. Sehingga harapannya nanti ketika sudah menjadi orang dewasa itu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu membangun bangsa dan negara, mampu memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara. Harapannya kan seperti itu untuk anak-anak semuanya. Kemudian untuk rekan-rekan guru, saya berharap bahwa jadilah guru yang merdeka. Guru yang merdeka itu yang bagaimana? Yaitu guru yang mengajar itu sebagai panggilan pengabdian, bahwa di pundak gurulah, di tangan gurulah masa depan para generasi muda itu ada di tangan mereka. Sehingga Bapak Ibu guru diharapkan untuk terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar sampai ke liang lahat. Kemudian untuk pendidikan di Indonesia, kami berharap bahwa pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik, berpihak kepada peserta didik yang bisa memberikan atau menyiapkan atau bisa memberdayakan dari semua pihak, dari guru itu sendiri, dari anak-anak itu sendiri, sehingga kedepannya bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, menjadi negara yang makmur, yang sejahtera, itu karena pendidikan Indonesia yang berhasil. Ya, terima kasih Ibu sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Ya. Sobat EduTalks, itulah cerita menginspirasi yang sudah kita perbincangkan dengan Ibu Widayati. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Atas waktunya sudah hadir di podcast kita kali ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bertugas dan sukses selalu. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru untuk guru Indonesia. Baik sobat, cukup sampai di sini episode kita kali ini. Ikuti terus episode EduTalks selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan karena banyak sekali pembincangan yang seru dan menarik di episode selanjutnya. Dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di channel SMP Negeri 1 Turi. Saya Hilary undur diri. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan salam merdeka belajar. Damardika, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, sip.